Hai pecinta catur, jumpa lagi dengan AB Chess. Di video kali ini kita akan membahas seperti biasa ya, yaitu partai 3 langkah Raja Hitam mati. Problem ini telah menjadi PR sebelumnya dan telah kita buka problemnya dan kita buka di rumah untuk menjadi asa otak kita dalam permainan catur sehingga kita bisa terbiasa dalam suatu permasalahan dalam babak tengah kita. Nah, kali ini hitam ditemani oleh gajah dan pion ya. Ini pion ke atas sehingga nanti pion hitam majunya ke bawah. Contoh misalnya begini nih akan dimakan oleh pion ya. Jadi memang betul pion ini majunya ke atas dan pion hitam majunya ke bawah. Nah, putih memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 perwira. Dan kalau remis berarti putih kalah. Seperti apa remisnya itu? Yaitu seperti ini nih, kuda makan gajah. Nah, nggak bisa jalan rajanya, maka remis ya. Karena makan kuda nggak bisa, maju ada benteng yang di C7. Nah, seperti ini contoh ya yang kemarin itu. Kita langkahkan ke sini aja. Nah, kalau gajah makan pion, maka akan sekak mati. Maka diulangi lagi. Nah, kuda ke sini E8, kalau gajahnya larinya ke E ataupun ke sini, maka akan mati. Baiknya kita langkahkan ke F7. Kalau sekak berarti raja masih bisa naik makan gajah dan tidak mati ya. Kalau sekak dengan benteng maka masih bisa kabur, tidak mati ya. Nah begitu. Nah kalau misalnya begini bagaimana? Nah, sekak kemana kita? Nggak bisa sekak. Kalau dimakan remis ya. Begitu. Baik, kita bongkar kuncinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe AB Chess untuk menikmati video selanjutnya. Dan share ya, ataupun dinyalakan lonceng notifikasinya agar saat AB Chess mengupdate video terbaru kita tidak ketinggalan nih dengan problem yang untuk asa otak kita dalam permainan catur. Baik, kita buka kuncinya. Langkah pertama ya, betul ada dari kawan kita yang menjawab, yaitu kuda ke E5. Mari kita analisa jawaban-jawaban dari hitam kemana aja sehingga langkah apapun dari hitam tetap akan mati dalam 3 langkah. Nah, kalau kita salah melangkah seperti ini nih, maka akan sekak mat dalam 2 langkah mati. Mati ya itu ya. Geser ada kuda ini ya. Langkah pertama kuda ke E5. Sekarang gajahnya larinya makan pion ke D5. Kita langkah kemana nih? Sekak dengan kuda ke G6. Ini sama nih, 2 langkah raja hitam mati. Lanjut. Nah begitu ya cara memecahkannya di otak kita, di pikiran kita. Tidak dijalankan tapi dijalankan di dalam pikiran kita. Itu akan melatih insting kita, akan melatih pergerakan kita dalam permainan catur. Udah ke E5, sekarang gajahnya larinya ke E6. Mungkin sama ya, sekak. Mati ya, ternyata betul mati ya. Lanjut, kuda ke E5. Terakhir langkah jawaban dari hitam yaitu gajahnya larinya ke F7. Langkah kedua apa dari putih? Yuk silakan tebak dari kita. Mungkin sudah ada yang menebak ataupun kita sambil mengasah otak. Silakan kemana ya kira-kira langkah keduanya apa? Biasanya kalau ketemu dengan langkah pertama maka akan lebih enak di langkah yang kedua. Kuda makan gajah. Kalau sekak sini mati nggak? Dimakan dong. Nggak mati ya. Gitu. Maka kudanya makan gajah di langkah keduanya. Makan gajah nggak bisa, geser ke G8 nggak bisa, raja hanya bisa ke G7. Nah, lanjut langkah ketiga dari putih.
Apa yuk kawan-kawan? Kita tebak-tebakan nih. 1, 2, 3, yaitu kudanya sekak ke E6. Kembali lagi ada kuda di F7, ke G8 ada gajah ataupun kuda di F6, raja ke F8 ada kuda yang di E6 tadi. Kalau raja lari ke H6 ada kuda yang di F7, raja ke G6 ada gajah ataupun pion. Kalau raja makan kuda ada gajah yang di H4 ini. Dan sekak mat. Mati ya, begitu. Apakah ada cara yang lain? Silahkan dicari. Mungkin yang namanya problem 3 langkah mati ya hanya satu ya kuncinya. Begitu. Ini. Maka hanya ke sini aja langkahnya. Karena sudah dilangkahkan semua ya. Baik ke sini makan pion mati, ke E6 mati, makan gajah apalagi. Ya ke sini aja langkahnya dan dimakan oleh kuda, rajanya naik dan sekak mat. Itu ya. Baik, kita langsung saja karena problem ini terpecahkan, kita akan pasang lagi problem untuk PR-nya. Silakan disimak dan dibuka caturnya ataupun di pause videonya nanti, dilihat dan dipecahkan dan di komen ya. Nanti akan saya jawab sesuai dengan jawaban PR ataupun jawaban yang selanjutnya. Baik, kita buka langsung problemnya. Nah, ini pemirsa pecinta catur sekalian, problemnya untuk PR kita di pertemuan selanjutnya, yaitu ya dibuka ataupun di pause videonya untuk membahas ataupun mengangan-angan ya, melatih kebiasaan kita berpikir di dalam angan-angan 3 langkah kemudian ya, untuk merubah posisi kita dalam permainan catur sehingga bisa ya menang lah ataupun remis lah, terbiasa dengan enggak itu berbeda ya. Makanya kita belajar asah otak kita memecahkan problem 3 langkah raja hitam mati. Nah kali ini putih ditemani banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan hitam ditemani oleh pion. Ini pionnya maju ya, sehingga pionnya yang hitam ke bawah. Contoh ini begini, dimakan sekak dan dimakan lagi oleh raja. Udah 2 langkah ya, gitu. Kok kayak salah hitungnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 perwira ya. Dan akan saya cek dulu pas nggak dengan sesuai di buku saya. Oke, sudah pas ya. Jadi posisi seperti itu. Ini sekak dimakan oleh gajah ya. Sekak lagi ditutup dan sekak lagi mati. Begitu? Tidak. Saatnya sekak dengan menteri, maka rajanya naik dan sekaknya ke sini, maka masih bisa kabur ya, belum mati. Begitu ya kira-kira. Dan ini posisinya, nih. Misal nih kita coba lagi ya. Nah, ini posisinya ya. Kalau menterinya larinya ke sini misalnya. Nah, ini kita sekak. Maka rajanya naik. Sekak lagi rajanya bisa kabur. Dicoba lagi nih misalnya. Kuda sini. Nah, ini kalau gajahnya larinya lebih dari sini mati ya, gitu. Makanya gajahnya harus langkahnya ke C7 ya. Kalau lebih dari itu gimana? Ya pasti mati. Oke, gitu. Ini enak ya dalam pembahasannya. Nah, ini begini, sekak dengan menteri, dia masih bisa bergerak dan sekak masih bisa kabur, ternyata belum mati ya. Dan silakan diotak-atik di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe AB Chess untuk menikmati video selanjutnya. Ini begini posisinya. Baik, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.